Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, mari belajar IPA dengan asyik dan menyenangkan. Waspada penularan virus corona dengan gunakan masker di luar rumah, jaga jarak, dan ingat cuci tangan dengan sabun setiap sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Mengapa saat terjadi gerhana matahari, keadaan sekitar kita menjadi gelap? Tahukah kamu, kita dapat melihat benda jika ada cahaya yang mengenai benda, kemudian cahaya tersebut memantul masuk ke mata kita. Jika gelap atau tidak ada sumber cahaya, maka kita tidak dapat melihat benda karena tidak ada pantulan cahaya dari benda yang masuk ke mata kita. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan pemantulan cahaya. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan hukum Snellius tentang pemantulan cahaya, menjelaskan sifat bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, serta menganalisis jarak bayangan, tinggi bayangan, perbesaran bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung. Bagaimana sifat-sifat cahaya? Kalian amati berkas cahaya pada percobaan berikut. Ternyata cahaya memiliki sifat merambat lurus. Ketika cahaya diarahkan ke cermin atau ke benda tidak tembus cahaya, maka cahaya akan dipantulkan. Pernahkah kamu bercermin? Tentu kamu dapat melihat bayanganmu ketika bercermin, bukan? Nah, terbentuknya bayangan ketika kamu bercermin merupakan contoh pemantulan cahaya. Mengapa pensil terlihat seperti patah ketika dimasukkan ke dalam zat cair? Untuk menjawab pertanyaan tadi, perhatikan arah rambat cahaya dari udara ke kaca berikut ini. Ternyata terjadi pembelokan arah rambat cahaya dari udara ke kaca. Hal ini terjadi karena kerapatan medium kaca lebih besar daripada kerapatan medium udara. Ketika cahaya merambat dari medium udara menuju medium air, di mana kerapatan air lebih besar daripada kerapatan udara, maka cahaya akan mengalami pembelokan arah. Inilah yang menyebabkan pensil terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air. Peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melalui medium yang berbeda kerapatannya kita sebut dengan pembiasan. Pernahkah kamu melihat pelangi setelah terjadinya hujan? Tahukah kamu, pelangi terjadi karena dispersi cahaya matahari oleh air hujan yang ada di udara? Cahaya matahari merupakan cahaya polikromatik yang terdiri atas beberapa cahaya monokromatik, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dispersi cahaya adalah penguraian cahaya polikromatik menjadi beberapa cahaya monokromatik ketika melalui bidang pembias. Dalam hal ini, cahaya polikromatiknya adalah cahaya matahari akan diuraikan oleh air hujan sebagai bidang pembias, sehingga menghasilkan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila,
dan ungu. Ketika melalui celah sempit, cahaya akan mengalami pelenturan. Pelenturan cahaya ini kita sebut dengan difraksi. Yuk kita ingat kembali apa saja sifat-sifat cahaya yang sudah kita pelajari. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dan cahaya dapat mengalami difraksi. Pernahkah kamu mendengar istilah cermin dan lensa? Apakah perbedaan antara cermin dan lensa? Untuk cermin, hanya memiliki satu sisi yang dapat ditembus oleh cahaya, sedangkan sisi satunya tidak dapat ditembus oleh cahaya. Tetapi untuk lensa, kedua sisinya bisa ditembus cahaya. Karena cermin hanya memiliki satu sisi yang dapat ditembus cahaya, maka pada cermin terjadi pemantulan cahaya. Sedangkan pada lensa, kedua sisinya dapat ditembus cahaya. Pada lensa terjadi pembiasan cahaya. Ketika sinar datang mengenai bidang pantul, maka sinar akan dipantulkan. Peristiwa pemantulan ini akan memenuhi hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, besarnya sudut datang akan sama dengan besarnya sudut pantul. Pemantulan pada cermin datar akan menghasilkan bayangan dengan sifat maya, tegak, sama besar, dan saling berkebalikan. Maya artinya bayangan dapat dilihat oleh mata secara langsung. Tegak berarti jika kepala benda di atas, maka pada bayangan kepalanya juga di atas. Ukuran benda dengan ukuran bayangan akan sama besar. Saling berkebalikan artinya jika sebelah kiri pada benda akan menjadi sebelah kanan pada bayangan, atau sebaliknya, kanan dari benda akan menjadi sebelah kiri dari bayangan. Contoh cermin cembung adalah kaca spion kendaraan. Sifat bayangan pada kaca spion atau cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil. Contoh dari cermin cekung adalah bagian dalam dari lampu senter. Sifat bayangan pada cermin cekung akan berbeda-beda tergantung jarak benda terhadap cermin. Untuk mempermudah mempelajari sifat bayangan pada cermin cekung, kita pelajari dulu pembagian ruang pada cermin cekung. Titik O adalah titik pusat cermin. F adalah titik fokus cermin. M adalah titik pusat kelengkungan cermin. Ingat, jarak dari O ke M kita sebut jari-jari cermin atau R sama dengan 2 kali jarak O ke F atau kita sebut dengan jarak fokus. Untuk ruang satu cermin berada pada jarak antara titik O dan titik F. Ruang 2 berada pada jarak antara titik F dengan titik M. Ruang 3 pada jarak lebih dari titik M. Sedangkan ruang 4 seolah-olah berada pada belakang cermin. Pemantulan pada cermin cekung memenuhi hukum pemantulan cahaya. Tetapi ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama.
Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Untuk melukis bayangan pada cermin cekung, minimal digunakan 2 sinar istimewa. Bayangan terbentuk dari perpotongan sinar pantul. Bayangan yang terbentuk dari perpotongan sinar pantul disebut bayangan nyata. Bayangan nyata terletak di depan cermin. Bayangan yang terbentuk dari perpanjangan sinar pantul disebut bayangan maya. Bayangan maya terletak seolah-olah di belakang cermin. Mari kita amati pembentukan bayangan pada benda di ruang 1 cermin cekung. Untuk menggambar bayangan dibutuhkan 2 sinar istimewa. Sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan juga melalui titik tersebut. Perhatikan, untuk sinar pantul tidak bertemu di depan cermin, maka sinar pantul ini kita perpanjang ke belakang. Perpotongan dari perpanjangan sinar pantul ini menjadi kepala bayangan. Maka terbentuklah bayangan yang memiliki sifat maya. Maya artinya bayangannya terbentuk dari perpotongan perpanjangan sinar pantul. Letaknya seolah-olah di belakang cermin. Tegak. Pada benda, kepala di atas. Pada bayangan, kepala juga di atas. Maka kita sebut tegak. Ukuran bayangan lebih besar daripada ukuran benda. Pembentukan bayangan untuk benda di ruang 2 cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kepala bayangan adalah perpotongan dari sinar pantul. Maka dihasilkan bayangan dengan sifat nyata. Nyata artinya di sini bayangannya merupakan perpotongan sinar pantul asli, terletak di depan cermin. Terbalik karena pada benda kepalanya di atas, pada bayangan kepala di bawah. Kemudian ukuran bayangan lebih besar daripada ukuran benda. Pembentukan bayangan untuk benda di ruang 3 cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Karena bayangan merupakan perpotongan dari sinar pantul, maka sifat bayangannya adalah nyata. Bayangan nyata terletak di depan cermin. Kemudian terbalik. Benda kepala di atas, untuk bayangan kepala di bawah. Kemudian ukuran bayangan lebih kecil daripada ukuran benda. Pembentukan bayangan untuk benda di titik M cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan, bayangan terbentuk dari perpotongan sinar pantul asli, maka sifat bayangannya adalah nyata, terletak di depan cermin. Kepala benda di atas, sedangkan kepala bayangan di bawah, maka sifat bayangannya adalah terbalik. Ukuran benda akan sama dengan ukuran bayangan, serta letak bayangan di titik M.
Mari kita ingat sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Jika benda terletak pada ruang 1 atau jarak benda antara titik O dan titik fokus, maka bayangan terletak di ruang 4. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Untuk benda di ruang 2 atau jarak benda antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin, maka bayangan terletak di ruang 3. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Untuk benda di ruang 3 atau jarak benda lebih jauh dari titik pusat kelengkungan cermin, maka letak bayangannya di ruang 2. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperkecil. Benda yang terletak tepat di titik M, maka bayangannya juga terletak tepat di titik M. Sifat bayangannya nyata, terbalik, sama besar. Sedangkan untuk semua benda yang berada di depan cermin cembung akan menghasilkan bayangan yang selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Hubungan jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus cermin dinyatakan dengan persamaan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F, di mana SO adalah jarak benda ke cermin, SI jarak bayangan ke cermin, dan F adalah jarak fokus cermin. Ingat, untuk cermin cekung, fokus bernilai positif. Untuk cermin cembung, fokus bernilai negatif. Benda setinggi HO diletakkan di depan cermin pada jarak SO akan menghasilkan bayangan setinggi HI pada jarak bayangan SI. Perbesaran bayangan M dapat dicari dengan persamaan tinggi bayangan HI dibagi tinggi benda HO, atau perbesaran bayangan M sama dengan jarak bayangan SI dibagi jarak benda SO. Tanda kurung seperti ini menunjukkan bahwa hasil perbesaran bayangan selalu bernilai positif. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda setinggi 8 cm diletakkan 15 cm di depan cermin cekung yang memiliki jarak fokus 12 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Dari soal yang diketahui adalah tinggi bayangan HO 8 cm. Jarak bayangan 15 cm atau SO sama dengan 15 cm. Kemudian jarak fokus cermin F adalah 12 cm. Ingat, karena ini cermin cekung, maka fokusnya bernilai positif. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangan, lambangnya SI. Perbesaran bayangan, lambangnya M, tinggi bayangan, lambangnya HI, dan sifat bayangan. Untuk mengerjakan soal mengenai cermin, gunakan persamaan 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1 jarak benda ditambah 1 jarak bayangan sama dengan 1 jarak fokus. SO jarak benda 15 cm, kita masukkan 1/15. SI belum kita tahu, kita tuliskan lagi 1/SI sama dengan fokusnya 12, berarti kita masukkan sama dengan 1/12. Untuk mencari 1/SI, maka 1/15 ini kita pindah ruas ke kanan. Kalau dipindah ruas, maka tandanya berubah.
tadinya positif menjadi negatif. Maka kita tuliskan 1/SI sama dengan 1/12 dikurangi 1/15. Ingat, ini adalah operasi pecahan. Maka penyebutnya atau bagian bawah harus kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya. KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Maka kita tuliskan 1/SI sama dengan dari 12 menjadi 60 dikalikan 5 ya. Karena di bawah kalikan 5, maka atas juga kalikan 5. Jadi 1/12 itu sama saja dengan 5/60. Dikurangi 15 menjadi 60 dikalikan 4. Karena bawah kalikan 4, maka atas juga dikalikan 4. Jadi 1/15 itu sama dengan 4/60. 1/SI sama dengan 5/60 dikurangi 4/60. Atau 1/SI sama dengan 5 kurangi 4 sama dengan 1 ya, dibagi 60. Ingat, ini masih 1/SI. Kalau mencari SI jarak bayangan berarti dibalik. Tadinya 1/60 dibalik menjadi 60/1. Atau jarak bayangannya adalah 60 cm. Selanjutnya untuk mencari perbesaran bayangan, gunakan persamaan. Perbesaran bayangan M sama dengan jarak bayangan SI dibagi jarak benda. Ya, tadi sudah kita cari jarak bayangan SI 60 dimasukkan. Kemudian jarak benda SO adalah 15 dimasukkan. Maka perbesaran bayangan M adalah 60 dibagi 15 atau 4. Jadi perbesaran bayangannya 4, artinya bayangannya nanti besarnya 4 kali lebih besar dari ukuran bendanya. Kemudian untuk mencari tinggi bayangan masih kita gunakan rumus perbesaran bayangan, tapi yang satunya perbesaran bayangan M sama dengan tinggi bayangan HI dibagi tinggi benda HO. Tadi perbesarannya sudah kita cari 4, kita masukkan G. Kita masukkan, berarti di sini HI-nya kita belum tahu, ditulis lagi. HO-nya tadi dari soal adalah 8 cm. Kalau mencari HI berarti 8-nya pindah ruas ke kiri ya. Tandanya berubah. Tadinya dibagi, kalau pindah ruas menjadi kali. Jadi HI sama dengan 4 kali 8. Atau hasilnya tinggi bayangan HI adalah 32 cm. Untuk mencari sifat bayangan, kita lihat dulu ruang dari benda. Dilihat untuk benda terletak pada jarak antara titik F dan titik M. Maka benda terletak di ruang 2. Jika benda di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Untuk contoh soal kedua adalah soal cermin cembung. Sebuah benda setinggi 6 cm diletakkan 4 cm di depan cermin cembung yang memiliki jarak fokus 12 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Dari soal yang diketahui adalah HO atau tinggi benda sebesar 6 cm. Jarak benda SO 4 cm. Kemudian jarak fokus F 12 cm. Ingat, karena ini cermin cembung, maka fokusnya bernilai negatif. Yang ditanyakan jarak bayangan itu SI, perbesaran bayangan M, tinggi bayangan HI, sifat bayangannya juga ditanyakan.
Kita gunakan persamaan seperjarak benda SO ditambah seperjarak bayangan SI sama dengan seperjarak fokus F. SO-nya tadi 4, F-nya tadi negatif 12. Kita masukkan 1/4 ditambah 1/SI sama dengan negatif 1/12. Untuk mencari 1/SI, maka 1/4 ini kita pindah ke kanan. Kalau dipindahkan ruas, maka tandanya berubah ya. Tadinya positif menjadi negatif, maka kita tuliskan 1/SI sama dengan negatif 1/12 negatif 1/4. Ingat, ini operasi pecahan, maka penyebutnya atau yang bawah harus sama. Kita cari KPK antara 12 dan 4, yaitu 12. Perhatikan di sini 12 tetap 12, penyebutnya masih sama yang bawah, maka yang atas atau pembilangnya juga sama. Sedangkan untuk ini 4 menjadi 12, itu dikalikan 3. Karena yang bawah atau penyebut dikalikan 3, maka pembilangnya yang atas juga dikalikan 3. 1 kalikan 3 maka hasilnya 3, atau 1/4 itu setara dengan 3/12. Kita tuliskan 1/SI sama dengan negatif 1/12 kurangi 3/12. Penyebutnya sudah sama, maka yang atas atau pembilang bisa kita operasikan. Maka 1/SI sama dengan negatif 1 kurangi 3, berarti negatif 4/12. Ini baru 1/SI. Kalau mau mencari SI berarti negatif 12/4. Dibalik ya. Hasilnya negatif 3 cm. Jadi jarak bayangannya terletak 3 cm di belakang cermin, atau di sini maksudnya bayangan maya. Untuk mencari perbesaran bayangan, gunakan persamaan M perbesaran bayangan sama dengan jarak bayangan SI dibagi jarak benda SO dimutlakan. SI-nya tadi sudah ketemu negatif 3, SO-nya jarak bendanya 4, maka perbesaran bayangannya sama dengan 3/4. Jadi semua perbesaran bayangan hasilnya selalu positif ya. Atau di sini karena 3/4 kurang dari 1, maka sifat bayangannya akan diperkecil. Kemudian perbesaran bayangan ini bisa kita gunakan juga untuk mencari tinggi bayangan, di mana perbesaran bayangan M sama dengan tinggi bayangan HI dibagi tinggi benda HO. Tadi M perbesarannya sudah ketemu 3/4. Kemudian HI-nya kita cari, kita tulis lagi dibagi jarak benda, tinggi bendanya tadi HO 6 cm. Nah, maka untuk mencari HI tinggi bayangan itu 3 kalikan 6 dibagi 4, maka tinggi bayangannya 3 kali 6 itu 18 dibagi 4, hasilnya tinggi bayangan HI adalah 4,5 cm. Untuk sifat bayangan pada benda yang terletak di depan cermin cembung, kita tidak perlu memperhatikan ruang benda, karena ingat, semua benda di depan cermin cembung akan selalu menghasilkan bayangan dengan sifat maya, tegak, diperkecil. Kita sudah selesai membahas mengenai cahaya dan pemantulan cahaya. Tugas kalian selanjutnya, silakan mengerjakan lembar kerja halaman 16 nomor 1-5 dan halaman 17 nomor 7. Kerjakan langsung di lembar kerja, difoto, kemudian kirim melalui WA group. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Selalu semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.